Rencana invasi dan pemindahan warga Gaza oleh Trump serta Israel mengancam akan mencabut gencatan senjata. Untuk mengetahui kondisi terkini dari Gaza, Palestina, kita telah terhubung dengan relawan Mercy, Hadiki Habibi. Pak Hadiki, silahkan Pak dengan laporan Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Dr. Hadiki Habib, relawan Mercy, saat ini berada di Kompleks Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara. Ya, saat ini di Gaza, terutama di Gaza Utara, situasi pasca gencatan senjata memang semakin ramai ya. Warga-warga yang dulunya pindah ke daerah selatan sudah mulai kembali ke puing-puing rumahnya di Gaza Utara. Namun memang kita melihat bahwa selama gencatan senjata masih ada penembakan terhadap warga Palestina. Itu terjadi pada warga yang memasuki daerah buffer zone. Buffer zone itu adalah daerah yang ada di sekitar perbatasan Palestina dan Israel yang dijadikan zona bebas aktivitas warga gitu dan masih dijaga oleh tentara penjajah, serta di sini masih ada pengawasan atau surveillance 24 jam dari drone ya pihak Israel yang memang terus ada di langit Gaza selama 24 jam. Demikian. Pak Hadiki, bagaimana respon masyarakat Gaza di sana terkait dengan rencana pemindahan warga Gaza yang diusulkan oleh Presiden Donald Trump, Pak Hadiki? Ya, kalau yang kami lihat, dengar, dan komunikasikan dengan masyarakat di sini, hal-hal seperti ini sepertinya sudah menjadi hal yang biasa ya, ancaman dan lain-lain, dan kita lihat dari aktivitas warga, mereka menganggap tidak terlalu penting dibicarakan dan terus melanjutkan rencana dan aktivitas mereka untuk membangun kembali wilayahnya yang hancur pasca genosida. Demikian. Baik Pak Hadiki, untuk kondisi terkini di sana, mungkin bisa digambarkan situasi terkini dari masyarakat saat ini bagaimana? Ya, pasca perang yang setahun lebih ini, tentu wilayah Gaza Utara itu yang menjadi wilayah yang paling besar kerusakannya dan memang paling minim masuk bantuan, karena bantuan itu masuk dari selatan semuanya. Kita lihat warga-warga yang kembali ke utara ini, walaupun dengan keterbatasan fasilitas, tetap dengan dengan bersemangat ya untuk kembali. Kita bisa lihat di gambar-gambar atau video, baik dengan berjalan kaki, menggunakan keledai, atau menggunakan kendaraan yang isinya penuh gitu, kembali ke rumah-rumah mereka yang sudah hancur. Situasi memang sangat minim ya, terutama air bersih di wilayah utara. Mereka mendapatkan bantuan air dari truk-truk tangki air yang dikirimkan secara reguler, atau sekarang mulai mengaktifkan kembali sumur-sumur yang sebelumnya tertimbun reruntuhan. Pak Hadiki, Jadi kondisinya memang ya. Pak Hadiki, bagaimana sikap aktif pemerintah Palestina saat ini sebagai penolakan rencana Donald Trump yang ingin mengambil alih Gaza? Kalau dari pemerintahan di dalam Gaza sendiri, semuanya masih fokus ke dalam proses renovasi dan mengaktifkan kembali sistem pemerintahan yang ada. Jadi dari segi aktivitas mereka masih tetap terus melanjutkan proses perbaikan yang ada. Kalau dari sikap pernyataan, memang apa yang disampaikan oleh pemerintah Palestina di Gaza sendiri sama ya. Mereka mengatakan bahwa rencana tersebut itu sama saja dengan mendukung genosida yang selama ini terjadi, gitu, serta bentuk penjajahan dengan cara yang lain sebenarnya. Bapak, mungkin ini bisa dijelaskan apakah hingga kini Israel masih terus menyerang Gaza? Ya, serangan secara militer itu hanya ada di daerah buffer zone untuk penduduk yang memasuki daerah tersebut. Tapi sebenarnya pembatasan akses terhadap bantuan itu masih
terjadi gitu ya, pembatasan akses logistik terhadap bantuan itu masih terjadi dan hal ini juga masih belum memenuhi kesepakatan gencatan senjata sebenarnya. Ya, akses yang harusnya dibuka lebar, baik dari bantuan logistik luar masuk maupun untuk merujuk pasien-pasien ke luar Gaza yang memang membutuhkan rujukan ke fasilitas kesehatan, terutama di Mesir. Baik, penolakan ataupun pemotongan akses bantuan ini masih terjadi di sana. Ini jika dapat Anda sampaikan, kira-kira dalam perharinya ini bantuan yang masuk itu sekitar berapa truk ini Pak Handiki ya? Atau seberapa banyak Pak? Kalau pastinya tentu kami tidak bisa menyampaikan karena kita posisi di Gaza Utara gitu ya, dan bantuan itu masuk melalui daerah selatan. Tapi berdasarkan informasi di lapangan itu tidak sampai 50% gitu ya dari hasil kesepakatan gencatan senjata itu yang bisa dipenuhi gitu untuk bantuan yang masuk. Terutama untuk suplai energi ya, seperti bahan bakar, generator, maupun material-material untuk membangun panel surya itu masih terbatas. Baik, terima kasih banyak Pak Hadiki atas informasinya langsung dari Palestina.